semua, aku Putri Aisyah John, mahasiswi baru jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Andalas. Aku dari kelompok 70 SSD. Kali ini, aku akan membahas mengenai dampak penggunaan AI terhadap dunia pendidikan. Sebelum kita lanjut ke dampak penggunaan AI, tentunya kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan AI. AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, merupakan bagian dari computer science yang mempelajari atau dalam arti lain merancang sistem komputer berintelijensi, yaitu sistem yang memiliki karakteristik berpikir seperti manusia. Secara sederhananya, AI dapat didefinisikan sebagai proses simulasi kecerdasan manusia di sebuah mesin yang sudah diprogramkan melalui sistem komputer. Peran AI dalam pendidikan adalah untuk membantu guru dan pakar penelitian untuk membuat konten inovatif dalam pengajaran dan pembelajaran yang nyaman. Selain itu, juga memudahkan para pelajar atau bahkan mahasiswa untuk mendapatkan informasi pengetahuan dengan lebih mudah dan cepat. Dampak positif penggunaan AI di bidang pendidikan yang pertama, proses belajar yang lebih cerdas. Dengan analisis yang cermat dalam proses pembelajaran siswa, pembelajaran dapat dilakukan secara personal dan nyaman sesuai bidang yang diperlukan oleh siswa tersebut. Selain itu, pembelajaran juga dapat menjadi sesi interaktif di mana siswa tidak hanya berperan sebagai penerima informasi namun juga sebagai pencari informasi. Yang kedua, mempermudah dalam penilaian tugas. Selain untuk siswa, penggunaan AI juga membantu tenaga pengajar dalam proses penilaian tugas atau bahkan ujian, sehingga dapat lebih mudah dan efisien. Yang ketiga, memudahkan dalam proses verifikasi dan identifikasi data. Verifikasi identitas ini bertujuan untuk memastikan absensi siswa dan juga dalam pembagian fasilitas pendidikan agar tidak terjadi kesalahan atau bahkan kecurangan dalam pembagiannya. Yang keempat, adanya voice assistant. Hal ini memungkinkan para siswa dan tenaga pengajar dapat berinteraksi dengan AI melalui suara. Nah, beberapa dampak positif lainnya seperti memiliki ketepatan dan keakuratan dalam mengerjakan tugas yang diberikan, lalu juga bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang dan dapat digunakan kapan saja. Nah, selain dampak positif tadi, tentunya AI memiliki dampak negatif. Yang pertama, membuat guru dan siswa menjadi malas. Dengan adanya AI yang mampu mengerjakan tugas secara otomatis, hal ini membuat guru dan siswa menjadi ketergantungan karena berpikir bahwa semua tugas-tugas akan dapat diselesaikan oleh AI. Yang kedua, AI tidak memiliki common sense. AI mampu mengerjakan tugasnya sendiri, tetapi tidak dapat memahami apa tujuan dari informasi yang diberikan. Yang ketiga, AI masih kalah dalam pemrosesan informasi yang bersifat vertikal dan membutuhkan sense yang kompleks. Yang keempat, risiko dibobol yang tinggi. AI dapat menyimpan informasi dan data yang tersimpan secara digital dan online. Namun sayangnya informasi yang penting ini dapat diretas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan sehingga dapat merugikan diri sendiri. Dampak negatif yang kelima, sistem AI hanya dapat bekerja sesuai instruksi yang diberikan, namun dapat menimbulkan masalah jika tidak sesuai dengan konteks. Pastinya, pengembangan AI meningkatkan risiko penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti meretas sistem secara otomatis, menyebabkan kecelakaan pada mobil tanpa supir, dan juga bahkan mengubah drone komersial menjadi senjata. Penyalahgunaan ini dapat mengancam keamanan digital, fisik, bahkan politik. Penyebab terjadinya penyalahgunaan AI adalah AI yang dapat diakses secara gratis sehingga tidak membatasi siapapun penggunanya dan apa tujuannya. Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Profesor Didi Ferdian, menyampaikan bahwa AI dapat menjadi berbahaya ketika ada orang pintar yang paham akan AI, lalu ia membuat kembali AI dengan varian yang baru, namun menyalahi etika, seperti penyalahgunaan privasi. Lalu ia juga mengatakan bahwa kemunculan AI di bidang pendidikan bisa menjadi titik transformasi bagi tenaga pendidik. AI bisa membawa kemajuan, terlebih untuk meningkatkan produktivitas. Namun, tetap saja yang menjadi persoalan utama
adalah dunia pendidikan saat ini tidak dapat lagi memakai cara pendekatan yang konvensional. Penilaian diubah dengan sistem yang tidak dapat dipelajari oleh mesin. Untuk menghindari dampak negatif dari AI, dibutuhkan peran penting psikis yang membantu manusia untuk memahami bagaimana teknologi AI bekerja. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghindari dampak negatif tersebut. Yang pertama, manusia harus selalu melakukan evaluasi terhadap keputusan yang diambil dan dihasilkan oleh AI. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai kelebihan dan kelemahan AI. Yang ketiga, bersikap bijak dengan perkembangan AI. Yang keempat, bersyukur atas kecerdasan alami yang telah dimiliki oleh manusia. Yang kelima, jangan hanya memanfaatkan kecerdasan buatan saja, namun juga digabungkan dengan kecerdasan alami manusia. Nah, sekian pembahasan mengenai dampak penggunaan AI di bidang pendidikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Thank you.